Saudara, kita akan melihat adalah sikap hati kita, saudaraku, yang sungguh merindukan ya janji-janji Tuhan, merindukan keselamatan dari Tuhan. Sebab apa, saudara? Kita sudah belajar ya, tidak ada yang lebih mahal daripada keselamatan jiwa kita. Amin. Ya, tidak ada, saudara, apapun takkan ada yang bisa bandingkan keselamatan jiwa kita. Oleh sebab itu, biar kita semua, saudaraku, lebih fokus lagi kepada yang namanya keselamatan jiwa. Oke, saudara, kita baca saja Mazmur 119 ayat 80 ya. Ayat 80. Puji Tuhan, Ibu Gembala rencana besok akan pulang, saudaraku. Ya, haleluya. Haleluya, saudara. Ya. Oke. Ayat yang 80 sampai 86 saya akan ya, saudaraku, terangkan ini sesuai dengan schedule hari ini. Kita Mazmur. Baca Bang, ayat 80 mulai. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, ya, supaya jangan aku mendapat malu. Terus, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu, habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghibur aku? Sebab aku telah menjadi seperti kilbat yang diasapi. Terus, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat percaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Iya, puji Tuhan. Ya, ayat 80 ini, saudaraku, bicara bagaimana kita harus ya tuluslah dengan firman. Jangan nego-nego, saudara. Ya, jangan tambah kurangi demi kepentingan pribadi. Jangan disalah pelintir, saudara. Coba ngomong satu, sama-sama baca. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Apalah artinya seorang di seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Saudara, kenapa dia bisa berkata, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu? Artinya, saudaraku, itu jiwa bicara perasaan, kehendak, kemauan, ya, saudaraku, emosi juga. Berarti semua, saudaraku, kehendaknya, perasaannya, ya, apalagi keinginannya, saudara, semua itu selalu ditujukan kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Coba lihat bahasa Inggrisnya, terjemahan NIT ya, New Internet ya. Yang lain coba, jangan di NIT ada. Oke ya. Terjemahan NET ini, saudaraku, net ya. Ada terjemahan netnya. I desperately long for your deliverance. I find hope in your word. Ya, aku merindukan, sangat merindukan kepada kelepasan, ya, pembebasan daripadamu, dan itu kudapatkan. I find hope in your word, dalam firman-Mu. Nah, kita percaya, saudara, keselamatan itu ya tidak bisa dipisahkan dari firman. Makanya ketika reformasi, Martin Luther, saudaraku, sebelum ada Protestan, saudaraku, dulu ada satu gereja namanya Katolik yang am. Am itu artinya umum semua, jadi semua Katolik, saudara. Lalu kemudian, saudaraku, muncullah yang namanya masa decline. Masa decline ini masa kemerosotan gereja, di mana, saudaraku, akhirnya pemerintah ya terlalu intervensi dengan gereja. Walaupun itu dari segi positif. Kalau dulunya pada masa Kisah Rasul, pemerintah intervensi juga, tapi dalam hal negatif. Siapa-siapa itu jalan Tuhan akan dibunuh. Makanya zaman-zaman dulu, saudaraku, termasuk Yesus pun dibunuh. Pengikutnya pun, Saulus juga, saudaraku, banyak dibunuh. Nah, saudara, kemudian, saudaraku, sampai pada masa decline, masa kemerosotan gereja, sampai akhirnya ya semua dipermudah. Baptisan dipermudah, yang tadinya harus tenggelam jadi percik saja nggak apa-apa. Kemudian masalah pertobatan, pokoknya Ibrani pasal itu, saudaraku, mulai lagi dipermudah semua. Ibrani 6, asas-asas kekristenan mulai dipermudah, ya, termasuk tentang iman juga, saudaraku, sampai ada berkata, saudaraku, ya, dengan kita bayar dosa kita, ya, ada mana dikeluarkan surat penghapusan dosa. Misalnya, dosamu apa? Maka berzina. Oh, itu dosa itu mahal.
bayarnya mahal. Lalu dikasihlah uang, lalu dari pihak B saudaraku menyerahkan lain namanya saudaraku ya surat penghapusan dosa. Jadi saat orang dapat surat ini karena sudah dibayar, lalu saudaraku dianggaplah dosanya sudah selesai. Nah waktu itu saudaraku Martin Luther ya tidak bisa tenang ya, dan dia berkata kepada Tuhan, ini nggak fair lah Tuhan, ini nggak adil. Gimana orang-orang yang tidak punya uang, yang dia tunawisma, tidak punya rumah, pokoknya dia miskin, dia nggak bisa keluarkan uang untuk beli surat penghapusan dosa. Dan dia mulai berdoa saudaraku, ya itu bukunya, biografinya. Tiap hari dia 2 jam berdoa untuk dapatkan revelation, kewahyuan dari Tuhan. Maka benar kata Amsal, tanpa kewahyuan liarlah rakyat. Akhirnya dia berdoa tiap hari saudaraku 2 jam. Dan memang Tuhan mencurahkanlah, ya Tuhan bukakan rahasianya, muncullah dengan tiga dalil. Ada 3 dalil waktu itu saudara yang Tuhan bisa tahu di hatinya. Itu ada sola gratia, sola scriptura, sola fide. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Karena anugerah, karena iman, dan karena firman. Sola gratia itu bicara karena anugerah, gratia, grace, anugerah. Sola fide, faith, iman, karena iman. Baru soal scriptura, scripture, firman. 3 dalil saudaraku yang dia dapat dari Tuhan, dan dia mulai saudaraku perbanyak itu, ya. Dia ditempelkan saudaraku di ruang kuliah di tempat kuliah di St. Peter di gereja-gereja saudaraku, dan akhirnya dia mendapat kecaman. Dia dapat kecaman, dia diejek saudaraku, dianggap dia pemberontak, dianggap dia tukang protes. Nah orang-orang berkata, Luther, you are protes, engkau tukang protes, maka muncullah Protestan. Nah saudara, ternyata saudara salah satu dalil yang Tuhan tarik kepada dia, yang Tuhan reveal sama dia, nyatakan saudara buka, adalah sola scriptura. Karena jadi keselamatan ada 3 dalilnya. Sola gratia, selamat karena anugerah. Sola fide, selamat karena iman. Anugerah pun, tapi kalau tidak beriman, nggak selamat kita. Anugerah itu bisa untuk semua orang, tapi bagian kita ada fide-nya, ada faith-nya, harus beriman. Amin. Kalau matahari saudaraku, orang nggak beriman pun dapat nggak? Dapat. Tapi kalau untuk keselamatan, sola gratia, saudaraku untuk semua orang, ya, tapi terbatas pada mereka yang ada imannya. Maka Efesus pasal 2, ya anugerah kasih karunia kita dalam diselamatkan karena iman. Karena iman. Coba baca ya. Efesus 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah itulah gratia, grace. Pemberian tanpa ada sesuatu yang kita buat, diberikan itu aja. Kasih karunia itu bicara kemampuan ilahi, kesanggupan ilahi, divine ability. Nah saudara, dalam ayat 8 ini udah ada tercantum dua dalil yang Tuhan taruhkan pada Martin Luther itu. Satu, sola scriptura, sola gratia. Yang kedua, sola fide, iman, dan gratia, pemberian. Amin. Nah saudaraku, lewat inilah saudaraku, akhirnya saudara Martin Luther mulai saudaraku mendeklarasikan, dan dia mulai saudaraku mengumumkan bahwasanya keselamatan bukan karena bisa beli surat penghapusan dosa. Karena orang-orang yang miskin, tak punya uang, tak akan berhasil ya untuk memberikan itu, berarti dosanya kan dia ampuni. Itu namanya nggak adil. Lalu dia mulai saudaraku dapat kecaman, dia diprotes saudaraku, dan muncullah Protestan. Salah satu adalah sola scriptura, karena firman. Nah saudara, kita baca Roma 1. Dan memang firman ini saudaraku tidak bisa dipisahkan dari keselamatan. Roma 1 ayat 16. Baca Pak. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Iya apa? Orang percaya. Iya, menyelamatkan setiap orang yang memang saudaraku.
Ya, kemampuan Injil, ekspresi Injil saudaraku untuk menyelamatkan, tapi ada batasan juga. Yang percaya berarti walaupun Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, kalau orangnya nggak percaya, nggak selamat dia. Maka ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Katakan amin. Ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mau dia dari Yahudi atau non-Yahudi, non-Jews, termasuk Indonesia, asal dia percaya sola gratia, sola scriptura, sola fide, maka saudaraku, dia pun diselamatkan. Injil adalah kekuatan. Dari sini belajar saudaraku, sedangkan untuk keselamatan saja pun Injil itu saudaraku mampu, apalagi untuk kesembuhan. Amin. Saya mau tanya saudara, mana lebih tinggi, keselamatan atau kesembuhan? Keselamatan dong saudara. Orang bisa beraku sembuh tapi tidak selamat. Orang selamat beraku tapi dia ada ikutannya untuk dapat disembuhkan. Orang bisa sembuh tapi tidak selamat. Banyak orang bahkan nggak sakit pun dia sehat kali saudaraku. Saya tahu saudaraku, ada pernah saya lihat saudaraku orang sampai umur 100 tahun lebih, ya. Tapi mungkin dia tidak percaya. Bisa dia sampai berusia 100 tahun lebih. Kalau Mazmur ke atas saudaraku 70, kalau dia buat berapa? 80. Haleluya saudara. Tapi bisa orang sehat bahkan gak sakit saudaraku, ya, belum tentu dia percaya atau selamat. Tapi orang selamat, sedangkan keselamatan saja pun ya dijanjikan itu ada firman, apalagi kesembuhan. Mazmur 107 ayat 20. Maka saya lebih suka saudara kalau saudaraku orang sakit itu ya berdoa saudaraku, dan firman itu saudara hidup dalam hatinya. Seperti orang yang lumpuh sejak lahir 38 tahun ada di tepi, di pinggir sungai kolam Bethesda. Ketika kolam itu bergejolak, air kolam bergejolak, akan ada mujizat. Saudara, ketika firman itu bergejolak hati saudara, pasti ada mujizat. Amin. Coba baca ayat 20-nya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari yang buruk. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dulu pernah ada satu kaum ibu, ya, orang kita kenal, ya, berapa lagi nggak kenal saudaraku, orang itu tua. Ini berdoa sangat luar biasa. Bahkan kalau dia berdoa saudaraku, ya, bisa dapat penglihatan saudara, dan banyak orang terima mujizat dari doanya. Termasuk ada satu saudaraku yang mengalami mujizat luar biasa, sampai tanda ucapan syukurnya bisa dia beli rumah mewah. Nah sekali waktu saudaraku, anaknya paling kecil masalah, Daniel itu ya, masalah paling kecil. Saudara masuk rumah sakit Elizabeth. Lalu saudara punya telepon saya, ya, telepon saya, Pak Rai, Pak Rai, tolong bukan Daniel Pak Rai. Ya, dalam doa dan penglihatannya, saudara, Daniel itu sudah masuk peti mati. Dia kencang kali soal penglihatan, dan dia siap-siap beragu untuk administrasi bayar keuangan ya perawatan selama di rumah sakit. Dulu belum ada BPJS masalah saudara. Lalu saya bilang begini, Kak, saya bilang sama dia, kakak kalau soal doa luar biasa, ya. Namun saya lebih setuju Kak, lebih cenderung ya firman yang menyembuhkan. Karena kalau doa karunia itu sifatnya sementara. Tapi kalau firman itu kekal. Saya tidak akan datang ke sana untuk mendoakannya, tapi saya kirim ayat. Tiap pagi saya kirim ayat, dan ucapanlah itu di telinga si Daniel. 20 kali saudara. Nah puji Tuhan saudaraku, yang mungkin tidak kenal Mafida ya, Mafida dia. Akhirnya saudaraku, puji Tuhan meraih. Gak jadi, kalau udah doa dalam penglihatan, dan masuk peti mati anak ini, ternyata sembuh sampai sekarang sembuh saudara. Saya lebih yakin saudaraku, yang kesembuhan yang permanen itu lewat firman. Orang bisa punya karunia menyembuhkan saudara, puji Tuhan. Saya nggak tolak karunia menyembuhkan. Tapi kalau orang yang disembuhkan itu tidak tetap bertahan dengan firman Tuhan, percayalah tinggal tunggu waktu penyakitnya akan kembali lagi. Bahkan bisa lebih parah.
Kenapa? Karena firman inilah saudaraku keselamatan kita. Keselamatan saja pun bisa mampu dia berikan, apalagi kesembuhan. Lebih setuju saya saudaraku, kita mengalami kesembuhan lewat firman ketimbang saudaraku kita cari hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, saya nggak anti Simon, tidak saudaraku, bahkan saya ya seringkali saudaraku membela dia dalam komen-komen kalau ada yang menghina dia saudara. Ya, saya nggak anti. Tapi saudaraku, kalau kita mengandalkan karunia yang menyembuhkan, tapi akhirnya kita nggak suka dengan firman, percayalah saudaraku, ya itu sifat kesembuhannya hanya sementara. Dan kalau diteruskan nggak suka firman, maka lama-lamaan akan kumat lagi, bahkan lebih parah. Maka belajar kita konsisten untuk mencintai firman. Seperti kata Mas tadi, ya aku merindukan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pray, mati-matian aku ya terhadap keselamatan dari firman-Mu, ketetapan-Mu. Sebab dia tahu saudaraku, firman itulah yang menyelamatkan.